Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, agar boleh kami mempelajari firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 23 Mei 2023, berjudul Misteri Babel Besar. Bacalah Wahyu 17 ayat 4-6. Wahyu 17 ayat 4-6. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang sifat dari sistem yang jahat ini? Seperti yang telah kita lihat, Wahyu 17 menggambarkan sistem keagamaan yang murtad, yang memperkenalkan banyak ajaran Babel, perjanjian lama ke dalam kekristenan. Untuk mencari pemahaman tentang sifat Babel, kita perlu kembali ke referensi pertama dalam catatan kitab suci, dalam Kejadian. Semuanya dimulai di dataran tanah Sinear, sebuah wilayah di bagian selatan Mesopotamia. Sekarang disebut Irak Selatan, yang disebut Babilonia. Di sanalah Menara Babel dibangun, simbol kemandirian manusia, penyelamatan diri, dan kemerdekaan dari Tuhan. Kejadian 11 ayat 1-4. Angel Manuel Rodriguez paper entitled The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages, halaman 43, berkata, Menara Babel, situs Babel kuno, dibangun secara langsung bertentangan dengan firman Tuhan. Para pembangun Babel membangun monumen ini untuk kemuliaan mereka sendiri, dan Tuhan telah mengacaukan bahasa mereka. Catatan kitab Kejadian menjelaskan seperti ini. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan segala seluruh bumi, dan dari disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 9. Begitu jahatnya sistem ini sehingga digambarkan sebagai mabuk dengan darah orang-orang kudus dan darah para martir Yesus. Terdapat dalam Wahyu 17 ayat 6. Gambaran mengerikan tentang betapa rusaknya Babel kita juga bisa melihat dalam Yesaya 49 ayat 26. Intinya, Babel spiritual mewakili agama yang didasari pada ajaran manusia, didirikan di atas gagasan manusia, dan didukung oleh tradisi manusia. Ini adalah bentuk agama buatan manusia yang dibangun oleh mungkin pemimpin agama manusia yang sangat brilian, tetapi bertentangan dengan kekuatan Injil dan gereja yang dibangun Yesus. Gereja yang dibangun di atas cinta, bukan kekerasan. Kitab Wahyu menggambarkan dua sistem agama. Yang pertama, mengungkapkan kepercayaan total kepada Yesus dan ketergantungannya kepada firman-Nya. Lalu, yang kedua, mengungkapkan kepercayaan kepada otoritas manusia dan ketergantungan kepada guru agama manusia. Yang pertama adalah iman yang berpusat kepada Kristus dengan ketergantungan total pada rahmat, pengorbanan, dan penebusan Kristus untuk keselamatan. Yang lain adalah pendekatan humanistik terhadap iman yang menggantikan ketergantungan total pada Kristus untuk keselamatan dalam ketergantungan pada tradisi gereja. Bagaimanakah kita dapat melindungi diri kita sendiri dari pengaruh halus Babel, seperti kecenderungan sesederhana seperti itu, untuk bergantung pada diri kita sendiri dan tidak sepenuhnya kepada Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menguatkan kami di akhir zaman ini, sehingga kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan, dan kami boleh membawa banyak jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin.